Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Tentu di antara kewajiban kita kepada Allah ialah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Terutama Allah menjadikan kita di antara kaum muslimin, yaitu nikmat Islam. Karena dengan Islam, apapun yang kita lakukan daripada kebaikan, bahkan tersenyum kepada saudara kita sesama kaum muslimin, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan Islam. Apalagi ya dengan membantu orang lain, berinfak dan bersedekah, tentunya pahala akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketika Allah berikan kepada kita nikmat Islam ini bahkan tanpa kita minta, kita menjadi muslim sejak kita lahir. Maka Allah menekankan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali tetap dalam keadaan muslim. Pegang teguhlah akidah ini, pegang teguhlah Islam ini, jangan diperjualbelikan. Jangan diganti dengan apapun tuh, bahkan kalau nyawa pun yang melayang, tetap pertahankan Islam. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman ataupun nikmat hidayah beribadah kepada Allah. Ketika banyak manusia yang lalai daripada ibadah kepada Allah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, tapi Allah membukakan pintu hati kita, memberikan hidayah kepada kita untuk selalu mentaatinya, mengerjakan sholat, dan juga termasuk belajar ilmu agama yang memiliki begitu banyak fadilah, keutamaan dalam agama kita. Maka sekali lagi kewajiban kita ialah bersyukur kepada Allah. Hanya saja mungkin sebagian di antara kita tidak memahami hakikat daripada syukur itu sendiri. Ada yang memahami syukur hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah, sudah cukuplah syukur itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Dalam firman-Nya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian bersyukur kepada Allah. Maka dengan cara takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka itulah di antara bentuk syukur yang terbaik, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita sejenak di sini meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan belajar ilmu agama kepada kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Ini merupakan ibadah wajib dan keharusan setiap muslim untuk belajar ilmu agama. Karena kita butuh ilmu agama, butuh Al-Quran dan hadis yang akan memandu kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita belajar ilmu agama, beliau sebutkan kepada kita keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, agar kita umat Islam itu semangat dan terus istiqomah belajar ilmu agama. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan belajar ilmu agama ini di antara cara agar Allah memudahkan jalan kita untuk bisa mencapai surganya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan tentunya setiap kita berharap dan bercita-cita agar bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin Allah mudahkan jalan tersebut, inilah caranya. Belajar ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai rasa futur, malas dan bosan itu menghampiri jiwa kita. Lawan itu semuanya. Gerakkan kaki kita, gerakkan langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Karena disitulah sumber kebahagiaan. Disitulah sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat ilaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ialah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar ilmu agama. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menaungi mereka, meliputi mereka. Allah berikan kepada mereka rahmatnya yang selama ini kita minta sama Allah dalam doa kita. Allah maghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Sayangilah aku. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat tersebut, kasih sayang tersebut Allah berikan dan Allah limpahkan di majlis ilmu. Maka ketika orang berkumpul bermajlis ilmu, Allah turunkan kepada mereka rahmatnya dan sakinah, ketenangan, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar ilmu agama dan mengkaji agama ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan kajian fikih perdana kita ya di majelis ilmu kita ini. Sebelum kita memulai pembahasan tentang masalah fikih, perlu kiranya kita membahas tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama tentang masalah fikih. Kenapa para ulama kita bisa berbeda pendapat dalam masalah fikih? Dalam masalah fikih, masalah akidah enggak ada perbedaan di antara para ulama. Tapi masalah fikih banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka muncullah pendapat yang mengatakan suatu contoh. Ada yang mengatakan bahwa membaca menjaharkan bismillah ketika sholat maghrib, isya ataupun sholat jariyah itu sunnah. Tapi ada yang mengatakan tidak sunnah. Loh, kenapa bisa berbeda pendapat? Bukankah sumbernya ada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa dalam madhab Syafi'i disunnahkan kunut subuh? Dalam madhab yang lain enggak disunnahkan kunut subuh. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Ini perlu kita kaji. Supaya apa? Supaya ada sikap toleransi di antara kita. Jangan gara-gara masalah fikih yang ada perbedaan pendapat di dalamnya, kita saling tak berteguran. Atau mengatakan, "Yo, ini bukan muslim ini, bukan saudara kita." Jangan. Atau bermasa muka, jangan. Ini masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang mengklaim ini masalah khilafiyah, padahal para ulama tak pernah membahasnya ataupun memperbedakan pendapat di dalamnya. Ini yang jadi masalah. Dikatakan suatu masalah itu masalah khilafiyah, yang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama apabila bersandarkan dengan dalil. Bersandarkan dengan dalil. Jadi perlu kita pahami bahwa para ulama kita yang 4 madhab yang kita kenal pada hari ini, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu semuanya merupakan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdasarkan dengan dalil ketika beribadah kepada Allah, ketika berfatwa mengeluarkan pendapat dengan dalil. Hanya saja kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ini yang perlu kita bahas pertama kali ya, untuk sebelum kita membahas tentang masalah fikih. Tentang masalah fikih.
Sehingga kedepannya kalau seandainya ada penjelasan ya bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, kita harap maklum saja, ya sudah. Ya. Kenapa? Ternyata perbedaan pendapat ini sudah ada terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita bahas di sini beberapa hadis tentang perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi masih hidup ketika itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kalau begitu, apa penyebab para ulama kita berbeda pendapat? Para fuqaha kita berbeda pendapat. Sebelumnya ingin saya sampaikan yang mungkin terkenal ya di kalangan kaum muslimin 4 madhab ya, 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, itulah imamnya Abu Hanifah ya rahimallahu taala. Kemudian madhab Maliki, imamnya adalah Malik bin Anas. Kemudian madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris nama aslinya. Kemudian madhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya banyak sekali madhab di kalangan kaum muslimin. Hanya saja 4 madhab ini murid-muridnya menyebarkan pendapat-pendapat mereka. Ada sebenarnya madhab Al-Thawri, ada madhab Ibnu Uyainah, ada. Hanya saja murid-murid mereka tak menyebarkan ya pendapat-pendapat mereka. 4 madhab inilah yang menyebarkan ya ulama-ulama mereka ataupun murid-murid mereka menyebarkan pendapat-pendapat 4 ulama madhab ini. Sehingga muncullah 4 madhab yang besar ya yang kita sebutkan tadi. Nah, ada juga nanti madhab namanya madhab Zahiri. Madhab Zahiri ini juga banyak para ulama yang memiliki pemahaman madhab Zahiri. Nah, sekarang kita bahas kenapa para ulama kita berbeda pendapat. Kenapa bisa terjadi? Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh itu merupakan sunnah. Tapi Imam Ahmad padahal itu merupakan muridnya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu merupakan antara guru dan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad merupakan muridnya Imam Syafi'i. Kenapa muridnya Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah? Kok bisa terjadi? Para ulama menjelaskan kepada kita ada beberapa penyebab kenapa para ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama, ini yang paling banyak dan terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Tak sampai dalil kepada mereka. Ulama A sampai dalil kepada dia. Ini hukumnya ini dalilnya. Tapi ulama yang lain enggak sampai dalil kepada dia sehingga tidak mengambil pendapat tersebut. Dan ini ternyata terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekelas Umar bin Khattab yang merupakan manusia terbaik, khalifah yang kedua, enggak sampai dalil kepada beliau. Sebagaimana dalam sebuah asar disebutkan, ketika itu Umar bin Khattab lagi sibuk. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang mengucapkan salam, Assalamualaikum, sebanyak 3 kali. Umar tak menjawab karena apa? Dia lagi sibuk. Karena sudah 3 kali Abu Musa mengucapkan salam, maka dia pulang. Ketika Umar sudah enggak sibuk lagi, dia tanya, kayaknya tadi aku mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari. Panggil dia. Wahai Umar, dia sudah pulang. Loh, kok begitu kali? Ya, karena di antara adabnya dahulu kalau kita itu kumpul, tak boleh kita pergi begitu saja, harus minta izin. Harus minta izin. Ini Abu Musa pergi begitu saja. Maka dipanggil Abu Musa, apa alasanmu wahai Abu Musa? Engkau pulang begitu saja tanpa kuperintahkan. Apa kata Abu Musa? Wahai Umar, Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa kalau kita sudah 3 kali mengucapkan salam, minta izin untuk masuk ke dalam rumah, kalau enggak ada jawabannya, kita pulang. Kita pulang. Apa kata Umar? Aku enggak pernah dengar hadis ini. Enggak pernah mendengar hadis ini. Engkau harus membawa saksi. Maka Abu Musa mencari saksi ataupun orang yang pernah mendengarkan hadis Nabi ini, maka dapatlah beliau seorang pemuda dari kalangan Ansar bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat yang masih kecil, yang masih belia, yang masih muda, lebih senior lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bilang, benar wahai Umar, Nabi pernah mengatakan hadis itu. Sekelas Umar saja itu tidak tahu. Apakah itu aib? Itu tidak aib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah.
Karena memang kita manusia itu memiliki keterbatasan. Maka ilmu itu kalau kita pelajari setiap hari, kita luangkan semua waktu kita, kata para ulama kita hanya mendapatkan separuhnya atau lebih kurang daripada separuhnya. Itulah ilmu. Artinya masih banyak sekali ilmu yang tidak kita ketahui. Dan itu merupakan sesuatu yang alami atau tabiat manusia yang memiliki kekurangan. Nah, maka wajar kalau seandainya kita punya teman ataupun ustadz, ya bahkan saya pernah sholat di samping ustadz, ya, dia orang yang pintar, cerdas, tapi ketika dia sholat, dia membunyikan tangannya. Yang sebenarnya nggak boleh, makruh hukumnya. Nabi melarang ketika sholat membunyikan tangan. Apakah kita bilang, ustadz kayak gitu, kayak mana yang ustadz ini? Masa? Nggak usah ya kawan sekalian. Karena bisa jadi ustadz itu nggak pernah mendengar hadis larangan, ya, bahwa Nabi melarang membunyikan tangan ketika dalam sholat, ya. Maka bagaimana kewajiban kita ditanya, ustadz kenapa antum tadi seperti ini ustadz? Oh nggak ada, ana apa aja mungkin iseng-iseng aja, baru sampaikan. Ana pernah mendengar hadis Nabi yang melarang begini. Oh iya, ya, bukan malah disebarkan. Ustadz Fulan, wah masa sholat begini-gini. Ini nggak boleh teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kewajiban kita ialah tawasau, saling menasihati, saling mengingatkan. Beruntung sekali antum kalau seandainya antum menyampaikan ini kepada ustadz tersebut, kemudian dia sadar, kemudian dia kembali kepada kebenaran, antum dapat pahala yang sangat besar. Dapat pahala yang sangat besar. Bukankah Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja mendapatkan hidayah melalui perantaramu, maka lebih baik daripada onta yang merah-merah. Besar sekali pahalanya. Ditambah lagi kalau seandainya ustaz tersebut menyampaikannya kepada orang lain. Banyak pahala antum. Daripada kita mencela beliau di belakang, menjelek-jelekkannya gara-gara satu masalah yang ustaz tersebut mungkin tak mengetahui dalilnya. Nah, sekelas Umar saja tak sampai dalil kepada mereka. Maka para ulama, ya banyak yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lainnya, terkadang tak sampai kepada mereka dalil sehingga mereka mengambil pendapat dengan pendapat mereka, dengan pandangan mereka, ya, ternyata ada dalil yang tidak membolehkannya atau dalil yang memerintahkannya. Ini penyebab yang pertama dan banyak sekali. Termasuk juga ketika Abu Bakar tak mengetahui tentang masalah hukum warisan untuk nenek-nenek. Kalau dia nenek-nenek meninggal cucunya apakah dia dapat warisan? Dan juga Utsman bin Affan tak mengetahui tentang hukum ya masalah wanita yang kalau meninggal suaminya dia harus menjalankan masa iddah di rumahnya. Itu hal yang biasa. Ini manusia yang terbaik dan tak sampai dalil kepada mereka. Apalagi ulama-ulama lainnya. Wajar kalau terjadi perbedaan pendapat ya karena masalah ini. Karena tak sampai dalil kepada ulama tersebut. Yang kedua, dan ini pula yang banyak terjadi, berbeda pendapat dalam memahami nas, memahami dalil. Dalilnya sama, tapi pendapatnya berbeda. Dan ini sudah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi pernah bersabda ketika mengutus pasukan kaum muslimin ke Bani Quraisyah. Bani Quraisyah ini yang merupakan orang-orang yang berkhianat dan Nabi ingin memberi pelajaran kepada mereka. Nah, Nabi belum berangkat tapi Nabi mengutus dahulu pasukan ya untuk ke sana. Dan Nabi berpesan kepada mereka, la yusalliyanna ahadun illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada yang sholat asar, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Kecuali di Bani Quraisyah. Menurut antum apa yang antum pahami dari hadis ini? Sholat asarnya harus di Bani Quraisyah. Ini yang kita pahami, kan begitu. Zahir hadisnya begitu. Nabi perintahkan jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berarti sampai dulu di Bani Quraisyah baru sholat. Itu yang kita pahami. Ya, meskipun lewat waktu, ya, malam hari baru sampai di Bani Quraisyah, kerjakan pada waktu itu di Bani Quraisyah. Maka para sahabat ini pun berangkat. Di tengah jalan masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Nah, para sahabat pun berbeda pendapat.
Sebagian sholat di jalan pas waktunya. Kata mereka apa alasannya? Nabi perintahkan kepada kita agar cepat-cepat ke Bani Quraizoh. Jangan lambat-lambat supaya cepat-cepat ke sana. Tapi kalau sudah sampai waktu sholat, tetap kita harus mengerjakannya. Ini pendapat kelompok pertama di kalangan para sahabat. Kelompok kedua mengatakan, oh tidak, Nabi perintahkan kepada kita sesuai dengan zahir hadisnya untuk sholat asar di Bani Quraizoh. Maka mereka tidak sholat. Sampai di Bani Quraizoh sudah gelap, habis waktu sholat asar, baru mereka sholat asar di Bani Quraizoh. Waktunya sudah habis. Menurut antum, ya, saudara-saudara sekalian, mana yang kelompok yang benar? Kalau menurut antum bagaimana? Kalau kita lihat begitu, secara logika atau yang kita pikirkan, mana dua kelompok sahabat ini yang paling benar? Hah? Yang kedua? Iya Pak, yang kedua Pak. Kenapa yang kedua lebih benar? Karena mengikuti zahir hadis. Oke. Datanglah Nabi sampai ke Bani Quraizoh. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi di jalan kami berbeda pendapat. Ada yang sholat asar di jalan tepat waktu, ada yang sholat asar di Bani Quraizoh tapi habis waktunya. Apa yang terjadi? Nabi hanya diam. Nabi hanya diam. Tak ada menyalahkan seorang pun. Nabi hanya diam. Dan diamnya Nabi menunjukkan bahwa beliau setuju. Bahwa beliau setuju. Nabi aja diam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Gak ada kata Nabi, oh kalian salah, ini yang benar. Gak ada, beliau hanya diam. Karena beliau memahami manusia memiliki akal. Dan terkadang berbeda pendapat dalam memahami suatu nas. Dalam suatu dalil. Dan ini pula yang terjadi di kalangan para sahabat. Di kalangan para ulama-ulama fikih lainnya. Suatu contoh, pada hadisnya itu cuma satu, sama hadisnya. Tapi kenapa berbeda pendapat di antara para ulama? Suatu contoh. Hadis tentang masalah mani. Mani itu najis atau tidak najis? Mani. Hah? Dalilnya apa? Saya akan menyampaikan dalil hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa beliau pernah mengerok bekas mani dari pakaian Nabi. Bekas mani dari pakaian Nabi. Dari sini hadisnya sama ini. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau begitu mani itu najis. Kenapa? Kalau enggak najis kenapa harus dibersihkan? Biarkan aja. Nah, karena dibersihkanlah maka dia najis. Kan begitu. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak pendapatnya nih Pak? Kalau enggak najis kenapa dibersihin? Biarkan aja, udah sholat pakai pakaian itu yang kena mani, udah kan enggak najis. Tapi karena dia najis lah maka Aisyah mengeroknya, membersihkannya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak najis. Kenapa? Kalau dia najis seharusnya nggak cukup dikerok, harus dibersihkan dengan air. Begitu Pak. Dalilnya sama Pak. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Itu hal yang biasa. Ya. Dari mana yang rojih? Nah, setelah diteliti banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya, menyebutkan bahwa mani tidaklah najis. Mani tidaklah najis. Kalau sempat najis Pak, semua kita dari barang najis berarti kita nih Pak. Kalau sempat najis, ya. Tapi memang tidak najis, memang tidak najis, ya. Itu Pak beberapa contoh ya perbedaan pendapat di antara para ulama ya tentang poin yang kedua yaitu perbedaan dalam memahami nas. Banyak sekali contoh-contohnya Pak, banyak sekali. Ya. Yang ketiga, kenapa para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah fikih? Ingat Pak ya, masalah fikih, bukan masalah akidah. Akidah enggak pernah para ulama kita berbeda pendapat. Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang mengatakan kami fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari. Seakan-akan akidahnya Imam Syafi'i itu menyala begitu. Sesat, tak betul, kan begitu. Sehingga enggak mengambil akidah beliau. Padahal beliau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Ya. Yaitu terkadang
ketidaktahuan para ulama tentang lemah atau tidaknya sebuah hadis. Ya, lemah atau tidak sebuah hadis. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti tentang masalah kunut subuh. Tentang masalah kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Banyak hadis-hadisnya tentang masalah kunut subuh. Beliau sampaikan. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah. Kenapa? Hadis-hadis tentang kunut subuh itu semuanya lemah, kata Imam Ahmad. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat di antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Apakah kita boleh menyalahkan? Tidak boleh menyalahkan, Pak. Kalau Bapak membaca pendapat Imam Syafi'i tentang sunnahnya kunut subuh, Bapak mungkin bisa berubah pendapat. Yang hari ini awalnya nggak mau kunut subuh, kalau baca pendapat Imam Syafi'i beserta dalil-dalilnya, mungkin sudah berubah kita besok harinya. Loh, ini bapak ini jadi imam biasa nggak kunut, kok jadi kunut dia? Ternyata malam tadi dikajinya tentang masalah pendapat Imam Syafi'i. Begitu. Tapi kalau dia buka lagi pendapat Imam Ahmad bin Hambali, besok berubah lagi. Kayak mana nyawa ini? Hari ini dia kunut, besok nggak kunut lagi. Kenapa? Karena masing-masing ulama itu memiliki pendapat dan dalil. Makanya dalam masalah kunut subuh tak boleh kita menyesatkan, Pak. Yang sangat uniknya lagi, Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sunnah. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam, Imam Ahmad mengikuti kunut subuh. Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad mengikuti belakang kunut subuh. Padahal beliau mengatakan tidak sunnah. Begitu. Karena hadisnya itu banyak yang dhaif, enggak ada yang sahih. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ini diantara penyebab ya para ulama kita berbeda pendapat. Yaitu terkadang ketidaktahuan, kelemahan atau tidaknya sebuah hadis. Yang A mengatakan hadisnya sahih, hasan karena banyak riwayatnya. Ulama yang B mengatakan semua hadisnya itu lemah, tak bisa diamalkan. Ini penyebab yang ketiga. Kemudian penyebab yang keempat, kenapa para ulama kita itu berbeda pendapat? Ini Pak saya sampaikan supaya terbuka kita dalam masalah fikih ini untuk tertarik mempelajarinya. Dan tak tergesa-gesa kita menyalahkan orang kalau kita lihat berbeda pendapat dengan kita. Ya, pernah kejadian begini Pak. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau masuk kuburan Bapak biasa melepas sendal enggak? Lepas Pak ya? Ada hadisnya Pak? Pernah dengar Ustaz? Pernah dengar? Masalah kita Pak, masalah kita hanya pernah dengar, nggak pernah mengkaji. Mengkaji itu kita bahas langsung, cari bukunya, referensinya. Kenapa dikatakan disunahkan membuka sendal ketika masuk kuburan? Enggak, saya ketika masuk kuburan nggak melepas sendal Pak. Nggak melepas sendal. Awalnya dulu saya melepas sendal. Kemudian saya nggak melepas sendal. Ada jamaah yang bertanya, kenapa nggak lepas sendal Ustaz? Gitu. Kan sunahnya melepas sendal. Gitu. Baru kita jelaskan. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bahkan ketika ada hadis, Nabi kan sebenarnya hadis yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kita melepas sendal? Nabi pernah melihat seorang pemuda masuk ke kuburan pakai sendal. Nabi bilang apa? Lepaskan sendalmu. Lepaskan sendalmu. Disinilah dasar para ulama yang berpendapat kalau kita masuk ke kuburan melepaskan sendal. Tapi ulama-ulama menjelaskan, termasuk Imam Nawawi kalau tidak salah menjelaskan. Itu hadisnya, sebabnya ketika pemuda tersebut masuk ke kuburan, ada najis di sendalnya. Maka Nabi memerintahkan kepada dia untuk melepas sendalnya karena ada najis di situ. Kemudian para ulama lagi mengatakan bahwa tidak diperintahkan kita untuk melepaskan sendal ketika masuk kuburan. Karena hadis yang menyebutkan bahwa setiap kita menguburkan jenazah, kemudian kita melangkahkan kaki kita, masih terdengar suara terompahnya. Maka malaikat bertanya kepada mayit tersebut. Masih terdengar suara terompahnya menunjukkan apa? Pakai sendal. Begitu Pak. Ini perbedaan pendapat Pak ya. Mau berubah silahkan Pak. Mau pakai sendal silahkan. Jangan disalahkan orang yang nggak pakai sendal ataupun orang yang pakai sendal, silahkan, nggak ada masalah. Tapi saya katakan apa? Jangan tergesa-gesa menyalahi orang lain dalam masalah fikih. Kalau ada dalilnya Pak ya, kalau ada dalilnya, tanya dulu, kenapa seperti ini?
Ya. Salah satu contohnya begini, Pak. Ini Bapak mungkin sebagian mengamalkan. Enak nih Pak kalau kita bahas fikih Pak ya. Ada lucu-lucunya, unik-uniknya begitu. Kita akhirnya tertarik untuk mempelajarinya. Ada, kita tahu dalam sifat sholat Nabi kitab Imam Syalbani, beliau mengatakan disunahkan untuk menggerak-gerakkan jari. Ada yang masih mengamalkan Pak ya? Silahkan Pak, hadisnya ada. Hadisnya ada. Nah sebagian orang mengatakan bagaimana menggerakkannya begini. Cepat-cepatnya. Cukup gitu Pak. Kalau bisa lebih cepat, kilat-kilat begini lebih kilat gitu ya. Cepat-cepat dia, begitu. Uniknya, ada salah seorang murid Syekh Albani namanya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama Mesir. Ketika itu sholat di samping Syekh Albani, di samping Syekh Albani. Dia sholat dengan menggerakkan jari begini. Habis sholat ditanya sama Syekh Albani, "Akhi, ya, kenapa ente ketika sholat menggerakkan jari begini?" Apa kata dia? "Wahai Syekh, itu di kitab Anda itu. Itu ada hasil di kitab Anda, kok Anda bertanya lagi begitu?" Apa kata Syekh Albani? "Memang benar ada, tapi bukan begitu caranya." Bagaimana caranya? Pelan saja gitu. Apalagi sampai bulat-bulat gini ya. Jangan Pak, itu mengganggu Pak. Itu merusak konsentrasi orang. Menggerak-gerakkan itu ya pelan saja. Ya udah begitu. Tetap menggerakkan. Ya. Bukan malah diputar-putar begitu Pak ya. Apalagi sampai lawan arah gitu. Atau bergerak. Jangan. Syekh Albani sendiri yang meriwayatkan hadis itu, artinya menampilkan hadis dalam kitabnya, menyebutkan bagaimana cara yang benar. Menyebutkan cara yang benar. Dan beliau tanya dahulu kepada muridnya, kenapa begitu? Enggak langsung memvonis. Tanya dahulu. Oh ternyata alasan dia begitu ya seperti itu. Maka dijelaskan oleh Syekh Albani. Baik. Nah, penyebab yang keempat tadi adalah banyaknya ya bukan perbedaan ataupun pertentangan lah kita katakan dalil, pertentangan dalil. Artinya dalil A mengatakan ini, dalil B mengatakan yang lain. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Ya. Contoh Pak, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ya, idza dakhala, apabila salah seorang di antara kalian ya buang hajat, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau kalian buang hajat, baik itu buang hajat besar maupun kecil, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Apa yang kita pahami? Haram atau enggak boleh ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Udah jelas itu hadisnya. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak haram hukumnya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi pernah buang air membelakangi kiblat. Gimana nih Pak? Makin bingung kita nih. Aduh, pusing kepala. Udahlah pulang aja kita nih. Enggak usah begitu Pak. Udah pelajari aja, santai aja kita. Ya. Santai aja, yang penting bagaimana ada dalil yang disebutkan kepada kita dan dalilnya itu sahih, itu yang kita amalkan. Yang enggak boleh adalah orang beramal tanpa ilmu, itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan, atau hanya sekedar taklid, itu yang diharamkan. Tapi kalau seandainya kita beramal, beribadah berdasarkan dengan ilmu, kemudian kita salah, tetap dapat pahala kita di situ. Ya, karena manusia memiliki banyak kekeliruan. Itu hal yang biasa. Jadi bagaimana kata para ulama kita, sehingga di antara para ulama ada mengambil jalan tengah. Kalau dia di lapangan terbuka, tempat terbuka, maka secara mutlak tak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Enggak boleh. Tapi kalau dia di tempat yang tertutup seperti kamar mandi kita hari ini, maka enggak mengapa. Sebagian berpendapat seperti itu. Atau enggak boleh menghadap kiblat tapi membelakanginya, enggak mengapa. Seperti itu. Mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Itulah masalah fikih. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita itu sangat banyak sekali terjadi. Ya, sangat banyak sekali terjadi. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu di antara sebenarnya banyak sekali penyebab para ulama kita berbeda pendapat, dan itu di antara poin-poin besar yang banyak terjadi. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar fikih? Kenapa kita harus belajar fikih? Karena
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita sebagai seorang nabi dan rasul, bukan hanya sekedar kita mengikuti agama beliau saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau mau mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mengikuti agama beliau saja, yang penting muslim, tidak. Tapi ikutilah terutama juga akidahnya. Ikutilah cara ibadahnya. Ikutilah akhlaknya, muamalahnya. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi menegaskan dalam masalah ibadah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak Allah terima. Tidak Allah terima. Ya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ibadah kita harus berdasarkan dengan ilmu. Nah, kalau umpamanya ada orang yang beribadah dengan taklid, apakah sah? Ibadahnya sah, tapi nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang memiliki ilmu. Subhanallah, ketika saya mentadaburi firman Allah, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kenapa Allah bertanya seperti itu kepada kita? Jawabannya pasti gak sama. Gak samanya bagaimana? Orang yang berilmu ketika dia belajar hal-hal yang kecil bisa berbuah pahala. Contoh, semua kita pasti makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia. Semua makan dengan tangan kanan. Jarang menggunakan tangan kiri. Dari kecil orang tua kita bilang makan dengan tangan cantik ya, begitu. Mana tangan cantiknya? Diajari sama orang tua kita. Dari kecil. Hanya saja ketika kita tanya orang, kenapa bapak makan dengan tangan kanan? Macam-macam jawabannya. Orang yang tak belajar mengatakan ini tangan sopan, ini kotor, dipakai untuk istinja, buang hajat. Ini tangan sopan, maka menggunakan tangan kanan. Betul? Silahkan. Apakah dapat pahala? Enggak dapat pahala. Karena dia makan dengan tangan kanan, bukan karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang belajar ilmu agama, dia mengatakan ketika ditanya, kenapa makan dengan tangan kanan? Nabi yang memerintahkan aku makan dengan tangan kanan, aku melaksanakannya. Nah, ketika dia makan dengan tangan kanan, setiap dia makan karena mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala dia dari makannya tersebut, dari minumnya tersebut. Karena apa? Dia mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Nabi mengatakan bahwa setiap kita ketika sholat, itu pahalanya nggak pernah ada yang dapat sempurna, tergantung keikhlasan. Kadang mendapatkan 1/10-nya, 1/20-nya, 1/30, 1/4, 1/2, itu paling banyak pahala kita mendapatkan sholat. Nah, kenapa berbeda pendapat? Kenapa berbeda kita mendapatkan pahala? Kenapa kita ada yang dapat 1/10, ada yang mendapatkan 1/20 dan semisalnya? Di antara penyebabnya adalah keikhlasan kita dalam ibadah. Itu sangat mempengaruhi nilai pahala sholat kita. Sama tadi kita sholat maghrib 3 rakaat, tapi nggak sama pahala kita. Tergantung dengan keikhlasan kita. Yang kedua, tergantung dengan kesesuaian sholat kita dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu. Kalau sholat kita sesuai dengan sholat Nabi, kita pelajari bagaimana Nabi sholat, kemudian kita praktekkan, ini akan membuahkan hasil kita mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan dengan orang yang sholat hanya sekedar ikut-ikutan saja. Inilah pentingnya kita belajar fikih. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah sebagaimana kata Nabi, siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Capek-capek kita, tapi enggak Allah terima. Enggak Allah terima. Banyak begitu Pak, banyak. Ada orang berzikir 1000 kali. Kita pun tengok dia, kenapa wah ini begitu kan? Begitu. Kita cuma ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali aja, sebentar aja.
subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Apa yang terjadi? Nah, orang ini yang beribadah atau berzikir yang enggak pernah Nabi ajarkan. Enggak ada hadisnya kalau kita berzikir ucapkanlah sebanyak 1000 kali, enggak ada. Ya. Tapi malah meninggalkan hadis Nabi yang mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka diampunilah dosa-dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Sedikit Pak, cuma 100, yang tadi 1000. Yang tadi 1000. Ini cuma 100 saja dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Tapi bagaimana? Allah mengampuni dosa-dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bagaimana apakah Allah terima? Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. 1000 dia mengucapkan tanpa ada perintah dari Nabi, tak Allah terima. Karena apa? Enggak termasuk zikir itu. Itu enggak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak termasuk Asmaul Husna, enggak ada itu, Pak. Ya. Atau menggunakan wirid-wirid tertentu yang Nabi enggak pernah ajarkan, capek-capek aja kita berwirid-wirid ataupun wirid itu artinya adalah zikir ya. Wirid artinya adalah zikir. Artinya mengucapkan wirid ataupun zikir-zikir tertentu. Yang salah paham nanti nih, Pak. Wah, ada mungkin orang yang enggak paham masalah wirid atau semisalnya, ya, langsunglah asal-asalan menyesatkan dan semisalnya. Jangan salah paham, ya. Ayo kita duduk bareng, kita jelaskan terlebih dahulu, kan begitu. Masalah-masalah seperti ini, ya. Dan kita pun jangan tergesa-gesa menyalahkan. Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Nah, jadi orang yang capek-capek berzikir dengan 1000 kali, 2000 kali, tapi enggak pernah Nabi ajarkan atau dengan mengucapkan zikir-zikir tertentu, ya, enggak dapat pahalanya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajarkannya kepada kita. Kenapalah kita capek-capek, ya, melakukan suatu ibadah yang enggak pernah Nabi lakukan dan belum tentu Allah terima, tapi kita tinggalkan ibadah yang jelas-jelas ada keutamaannya. Seperti mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ini banyak keutamaannya, jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita belajar fikih ini di antara tujuannya agar kita beribadah kepada Allah berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan perasaan kita. Kalau dengan perasaan siapa yang mau kita ikut? Enggak jelas, Pak. Tapi kalau kita bersumber dengan Al-Quran dan maupun hadis, jelas. Enggak akan ada perbedaan pendapat atau perbedaan di antara kita, karena apa? Ada sumbernya. Yang jadi masalah ialah kalau kita mengikuti perasaan, mengikuti logika, ini yang jadi masalah, ya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar masalah-masalah fikih seperti ini, tujuannya agar kita mengetahui dasar kenapa kita melakukan sebuah ibadah, dan dari situlah kita melakukan ibadah kepada Allah, dan disitulah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya Allah sebutkan, karena kita mengikuti Al-Quran dan hadis atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada kita cintanya dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Semoga ini dapat dipahami tentang masalah, ya, kenapa para ulama kita berbeda pendapat dan kenapa kita harus belajar fikih. Indonesia mengklaim bahwa mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Pernah enggak dikaji kitab Imam Syafi'i? Atau saya tanya lah, Pak, apa kitab fikih Imam Syafi'i? Al-Um itu kitab fikih beliau segini, Pak, besarnya itu. Kalau ketimpa kita, Pak, pingsan kayaknya. Ya, saking besarnya kitab Al-Imam Syafi'i. Pertanyaannya, apakah pernah dikaji? Hampir jarang, Pak. Ya. Boleh, silahkan kita menggunakan mazhab Syafi'i. Indonesia mazhabnya Syafi'i, silahkan. Kalaulah seandainya benar-benar ini dikaji, Pak, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, pasti, Pak, akan banyak perubahan di Indonesia. Karena Imam Syafi'i itu ulamanya sangat cerdas, ya, dan beliau memiliki pendapat yang sangat jitu, yang sangat unggul. Beliau ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pendapat-pendapat beliau menggunakan dalil itu Imam Syafi'i. Hanya saja Indonesia hanya mengklaim bermadhab Syafi'i. Sehingga kita lihatlah Pak, di masjid-masjid Indonesia pasti ada perbedaan pendapat Pak. Pasti ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara ibadahnya. Perhatikanlah Pak. Padahal sama-sama di Indonesia mengaku madhab Syafi'i, tapi kenapa terjadi perbedaan dalam masalah ibadah? Berbeda dengan Arab Saudi Pak. Arab Saudi mereka bermadhab Hambali. Iya, mereka madhab Hambali, nggak bisa dipungkiri. Contohnya apa? Mereka mengkaji kitab-kitab madhab Hambali di sekolah-sekolah mereka. Makanya kalau kita sholat di masjid mereka Pak, dimanapun kita sholat sama itu semuanya Pak. Sholat di masjid ini nggak baca bismillah, disirkan, dipelankan bismillahnya. Di sana juga dipelankan, di sana juga dipelankan. Nggak ada zikir jamaah, nggak ada qunut subuh, semuanya sama. Kenapa? Mereka pelajari di sekolah-sekolah mereka. Indonesia nggak dipelajari Pak, hanya sekedar mengklaim bermadhab Syafi'i. Sehingga kalau kita sholat di masjid fulan, masjid A, zikirnya ini yang mereka baca, doanya ini yang mereka baca. Pas pindah di masjid lain, beda lagi doanya, beda lagi zikirnya. Kok bisa terjadi perbedaan? Tapi madhabnya madhab Syafi'i sama. Tapi kenapa terjadi perbedaan cara mengamalkan ibadah di setiap masjid yang ada di Indonesia? Makanya kaum muslimin dan muslimat, termasuk juga yang kita kaji ini kitab Bulughul Maram yang akan kita bahas, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermadhab Syafi'i, bermadhab Syafi'i, ya. Dan beliau menampilkan hadis-hadis tentang masalah fikih. Hanya saja beliau bukan orang yang taklid, bukan orang yang taklid. Jadi kalau begitu apa itu madhab? Madhab itu sebenarnya metode memahami dalil kemudian menyimpulkan sebuah hukum, sebuah pendapat, itu madhab. Ya, itulah namanya madhab. Kalau ada yang mengatakan haram bermadhab, keliru Pak, itu keliru. Ya, karena madhab itu berdasarkan dengan dalil. Dan semua ibadah yang antum melaksanakan hari ini, itu sebenarnya sudah ada madhab-madhabnya. Contoh Pak, ya, kalau umpamanya kita sholat subuh 2 rakaat, kita tawaruk atau iftirosh? Ya Pak, tahu Pak ya, rakaat terakhirnya itu tahiyat akhir iftirosh atau tawaruk? Kenapa Pak iftirosh? Itu sebenarnya pendapat madhab Hambali. Pendapat madhab Hambali. Udah ada sebenarnya Pak. Ya, udah ada sebenarnya yang kalau kita amalkan pada hari ini sudah ada pendapat madhab ulama terdahulu. Kalau kita nggak qunut subuh hari ini, itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Berdasarkan dengan pendapat beliau, nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah qunut subuh. Itu yang kita amalkan, umpamanya sebagian kita. Kalau dia mengamalkan qunut subuh, mungkin mengambil pendapat Imam Syafi'i. Seperti itu. Nah, Imam Syafi'i bagaimana pendapat tentang masalah tahiyat akhir? Kata beliau menurut madhab Syafi'i, ya, kalau dia pokoknya kalau dia 2 kali duduk, masuk Pak ya, maka yang pertama iftirosh, yang kedua tawarruk. Hanya saja semua sholat yang dia hanya 1 kali duduk tahiyat, maka dia tawarruk. Maka kalau sholat sunnah, ya, yang 2 rakaat seperti subuh yang wajib ataupun sholat Jumat ataupun sholat sunnah yang 2 rakaat, hukumnya adalah tawarruk menurut madhab Syafi'i. Bapak tahu nggak? Menurut madhab Maliki nggak ada itu yang namanya iftirosh. Maliki atau Hanafi saya lupa Pak. Semua duduk itu tawarruk semuanya. Bahkan duduk di antara 2 sujud itu tawarruk menurut madhab Hanafi atau Maliki saya lupa, antara 2 ulama itu. Itu perbedaan pendapat Pak dalam masalah ini, ya. Dan sebenarnya semua kita ketika mengamalkan suatu amalan udah ada pendapat ulama terlebih dahulu di masalah itu. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan ya habis salat Isya beberapa permasalahan. Mungkin sedikit kita akan mengambil beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian kita buka soal jawab. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.